Ya, oke. Selamat datang, gengs, di episode Gengzi ketiga. Kali ini mungkin kita akan membahas sesuatu hal yang bisa dibilang sebentar lagi akan menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh warga negara Indonesia. Iya, karena banyak promo ya. Valentine kan? Masih ya. Valentine. Biasanya gitu. Maksudnya frozen yogurt gitu. Bener. Terus apa lagi? Aduh, gak boleh nyebut merek lagi ya. Gue pengen banget lagi. Nih otak gue banyak banget nih sebenarnya nih. Banyak merek-merek yang biasanya depan kasir gitu. Iya. Kayak aduh, jangan deh, bahaya Jangan deh. Jangan. Tapi kalau misalnya mau tap in nggak apa-apa. Kontak aja email kita. Bisa. Ya, 14 Februari itu Oke. Valentine X pemilu. Bener. Iya kan? Gue sebenarnya ada concern di situ, Rey. Oke. Gue ada concern di mana pemilu itu bareng sama Valentine. Enggak, gue nggak concern sih. Anjing. Nggak, pemilu itu apa namanya? Nggak apa-apa, promonya double nih. Promonya double nih. Bener. Barangkali ada yang mau tap in kan? Iya, silakan ya kan? Tapi gini, kalau misalnya pemilu ini yang gue agak lihat tuh ada datanya sebenarnya. Di 2014, pemilu 2014 itu, angka golput kita ada di 30%-an. Nah, di 2014 itu kan, di 2019-nya kita di angka 15 atau 19 gue lupa. Tapi intinya turun. Dia turun. Buset. Kasar anjing. Udah turun gitu. Oke. Artinya orang mulai aware ya, sama apa namanya? Pemilu. Hak pilih lebih tepatnya. Oke. Pemilu betul. Tapi hak pilih yang lebih spesifik. Lebih spesifiknya. Oke. Nah, menurut gua memilih itu dalam pemilu itu penting banget karena dampaknya kemana-mana dan sangat bisa dirasakan kayak bertahun-tahun kemudian. 5 tahun tuh nggak bentar loh. Lama banget. Nah, menurut lu kenapa kita harus milih, Rek? Kenapa kita harus milih? Karena kalau lu nggak make hak suara lu untuk memilih, yang rugi adalah diri lu sendiri. Nggak bisa ambil permecatan. Satu. Terus yang kedua nggak bisa ikut promo Valentine, ya kan? Terus yang ketiga banyak hal lah pokoknya. Banyak hal lah pokoknya teman-teman. Tapi yang jelas di sini yang harus ditekankan adalah satu suara kalian itu kenapa sangat penting banget? Karena itu menyangkut data diri kalian. Gitu. Lo mau datang ke pemilu gitu, atau lo mau datang ke TPS, lo pasti harus nunjukin seminimalnya identitas KTP kan. Yang dimana di KTP lo itu ntar bakalan dimasukin ke database juga gitu. Iya. Nah, kalau ternyata lo punya hak suara tapi ternyata nggak lo pakai, itu bisa dipakai sama orang lain ternyata, Max. Karena gue kemarin pernah ada kejadian nih, Max. Nah, jadi gue tuh kemarin sempet ada kasus gitu gue, Max. Jadi kan gue kan perantau ya di sini ya. Gue di sini kerja ya kan. Di Jakarta ya kan. Nah, akhirnya gue mau nggak mau kan harus nyoblos di sini lah kasarnya gitu kan. Nggak bisa pulang. Ya udah, akhirnya gue ngurus di kelurahan setempat lah. Habis itu tapi sebelum gue akhirnya ngurus di situ, kalau lu perhatiin nih nonton debat capres atau cawapres sebelumnya ini, itu pasti di sela-sela iklan mereka pasti ada campaign apakah nama kamu sudah terdaftar gitu kan. Nah, cek data diri kamu sekarang, dicek dptonline apa gitu, gue lupa, pokoknya bla 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 gitu. Gue cek akhirnya karena gue iseng, karena gue penasaran kan. Gue cek, gue masukin NIK. Nah, ada kasus yang menurut gue ini sangat janggal banget. Karena apa? Begitu gue masukin data dirinya, namanya bukan nama gue. Oh iya. Iya. Cing, bahaya banget. Serbat. Iya, makanya namanya tuh bukan nama gue, Max. Tapi namanya tuh berbernama orang lain. Nama orang lain, alamat orang lain. Tapi daerah kotanya sama. Oh. Iya. Terus, waduh nih bahaya nih gue gitu kan. Iya, parah. Dangerous anjir. Akhirnya ya udah gue
gue buka cari-cari informasi lah intinya tentang KPU lah. Akhirnya gue diharuskan untuk yaitu tadi ke kelurahan setempat buat ngurus surat perpindahan kayak surat tugas gitu-gitu segala macam. Akhirnya setelah gue ngurus keluar suratnya, gue cek lagi nih, dicek DPT online ya kan. Ternyata data dirinya nama gue. Oh, udah diubah karena lu urus. Iya. Nah, ini nih teman-teman. Tapi sebelumnya itu gue nggak tahu kenapa itu cuma terjadi di gue, Max. Ketika gue ngecek di temen gue yang satunya, itu dia kan gue suruh ngecek juga nih di website tersebut. Perantau juga nih? Enggak sih dia. Oh, enggak. Cuman maksudnya gue ini aja gitu, kayak apa cuman gue doang nih gitu kan. Iya. Ternyata dia fine-fine aja gitu. Dia fine-fine aja dan juga maksudnya data dirinya juga bener gitu. Aman gitu ya. Akhirnya gue, tapi ini balik lagi ya teman-teman ya, kalau semisal ternyata mungkin ada misinformasi dari gue, ada informasi yang ternyata gue salah gitu, mungkin kalian bisa membantu membenarkan di kolom komentar ya. Cuman menurut gue ini kalau ternyata ini bener, ini janggal banget sih. Bahaya sih menurut gue. Iya, bahayanya karena apa? Kalau semisal nih teman-teman, kalian golput Atau nggak ngurus lah minimal. Atau nggak ngurus lah, itu bisa aja data diri kalian itu dipakai atau dimanipulasi untuk jadi hak suara orang lain atau paslon tertentu. Iya kan? Bener banget itu bahaya banget loh. Bahaya banget. Karena perantau nggak cuma lo nih, kan gue yakin gengs ini banyak yang perantau dari Kebumen, kan? Sukabumi, kan? Terus Tulungagung, Konohagakure, ya kan? Banyak banget. Temanggung, ya kan? Hidden Village. Tapi iya bahaya banget loh kalau misalnya lu bayangin ada let's say 100 perantau gitu, nggak ngurus ya kan, dipakai suaranya misalnya buat 04 gitu kan, suara ke 04 semua bahaya banget nih. Iya. Nah itu penting loh, penting lu buat ngurusin, penting lu buat aware sama pemilu ini karena gini ya, nggak semua orang baik gitu ya, nggak semua orang juga jahat juga sebenarnya, tapi ada oknum-oknum tertentu yang akhirnya make gitu suara-suara orang yang ibaratnya nggak diurus dan nggak diinin itu. Jadi kayak lu tadi gitu, bisa aja milih buat siapa kita nggak tahu. Itu namanya juga lu nggak jelas siapa kan. Makanya kan. Apalagi tadi lu udah ngejelasin kayak data dari tahun 2014 sama 2019 ya tadi. Iya. Itu tingkat golputnya kan turun sebenarnya. Turun. Nah, tapi mungkin bisa jadi kan kayak iya nih. Iya kan bisa jadi turunnya itu karena dipakai, nah, ya kan? Itu dia. Karena dipakai anjir. Makanya apa? Gue di sini mau menekankan nih buat kalian teman-teman nih, dan terutama mungkin buat perantau-perantau yang kayak gue juga ya. Kalian selama kalian memiliki hak suara dan kalian bisa milih, gunakan sebaik mungkin. Iya loh. Karena apa? Takutnya kayak gitu tadi. Takutnya ternyata hak suara kalian disalahgunakan gitu. Mungkin kalian sekarang bisa aja kalian ngomong kayak, gue nggak mau ngurus-ngurus politik lah gitu, karena buat apa, ntar juga ujung-ujungnya kayak gitu-gitu lagi gitu. Tapi gini teman-teman, kita nih sekarang hidup di di negara yang seperti ini, daerah yang udah digital maju lah. Digital maju, segala macam maju, tapi untuk perekonomian itu tuh masih gini-gini lah. Naik turun lah. Apalagi habis Covid kan. Iya. Kalau semisal lu nggak berusaha untuk, ya mungkin ada beberapa dari kalian mungkin yang kayak berpikir bahwa tiga-tiganya nggak ada yang cocok gitu misal gitu kan. Tapi ya mau nggak mau lo harus aware. Lo harus aware gitu loh sama ini. Karena apa? Karena ini ya juga balik lagi menyangkut ke kondisi perekonomian lu sendiri bahkan. Pada akhirnya ke sana. Karena gini ya, gue tuh kalau dalam hak milih ya, itu sebenarnya gue mendukung banget orang untuk milih. Gue nggak peduli deh lu mau milih 01, 02, 03 itu preferensi lu. Tapi yang jelas lu milih dulu menurut gue ya. Karena gini, ketika misalnya lu milih dan yang jadi bukan pilihan lu protes tuh ada hak tuh kayak gitu. Iya. Tapi lu udah nggak milih, terus lu protes, apa haknya nggak ada kan? Ibaratnya rugi diri banget sendiri. Iya. Ibaratnya lu nih, misalkan lu nyari suami atau istri lah, let's say. Oke. Ini ada lagi bodoh aja sebenarnya sih. Gue tahu lagi. Terus lanjutin aja. Lu milih suami atau istri gitu kan. Lu bisa aja nih kayak misalkan lu nyari pacar gitu, misalkan gak disetujuin orang tua, ya udah lu dijodohin ya udah gitu kan. Lu jamai deh, ya udah lu paling enggak lu udah nyari lah. Lu protes ya udah, emang gue tuh udah pacaran soalnya. Gue tuh udah nyari yang cocok sama gue, cuman orang tua gue enggak ngasih. Itu kan kayak ada haknya. Cuma lu bayangin, lu di Mac lentang-lantung gak nyari jodoh ya kan. Tiba-tiba dijodohin terus lu masih protes juga ya kan. Itu kayak
ya lu juga nggak nyari gitu loh. Lu juga nggak aware sama misalnya lu Iya. butuh pasangan apa gimana gitu kan. Cuma itu beda hal lah kalau misalnya itu. Tapi mirip lah. Kalau misalnya lu udah nggak milih terus lu protes ya, menurut gue itu nggak valid aja sih. Dan sebenarnya nggak apa-apa lu golput segala macem. Lu nggak apa-apa banget kalau misalnya nggak milih. Itu masih hak tuh golput tuh. Tapi gue mengajak dan menganjurkan aja buat gengs buat milih. Iya. Buat milih kayak kenapa sih harus milih? Karena pada ujungnya semua apapun yang dilakukan sama pemimpin nanti itu akan ngaruh ke lu gitu loh. Bener. Kebijakan terutama, terus kayak ekonomi terutama. Iya. Lu belum nanti ketemu, apalagi ini kita pekerja ya, lu kayak pajak-pajak pekerja kan. Terus lu belum kena lagi kayak misalnya industri-industri bisnis lainnya, lu mau bisnis misalkan, Bener, kayak gitu. Dan cara milih itu menurut gua nggak sesusah itu kok. Iya, nggak susah kok sumpah. Kalian ya tinggal datang ke TPU ya kan. Selesai kalian nyoblos, kalian mau bikin instastory, Begini-begini, ya kan? iya. Kalian mau nyari promo-promo lagi, Iya, nggak apa-apa banget, nggak apa-apa. Dan Sok itu aja, lanjut aja iya. gitu. Bahkan sebenarnya ya, gue nunggu pesawat lewat dulu nih sebenarnya. Oh ya, ada pesawat. Ada. Ini kebetulan ada Avenger lewat ya teman-teman, mau ke Wakanda kalau nggak salah. Ini Kayak dia Kapten Amerika lagi kabur nih. apa? Atau jangan-jangan dia menginvestigasi. Ini pesawat nih gini. Oh shit. Kayak balik lagi. Jadi cara milih itu sebenarnya nggak sesusah itu. Maksudnya cara milih paslon mana yang mau lu pilih ya. Nah, Lo tuh sebagai masyarakat Indonesia lu bisa melihat, kan lu pasti punya sentimen dan ideologi lah ya. Nah, sentimen lu tuh lebih kemana? Misalnya nih, lu gak suka sama isu kemanusiaan, Oke. ya kan? Atau lu gak suka sama isu pemangkasan proyek misalkan. oke. Atau lu gak suka sama penindasan rakyat kecil. Isu mental health atau Isu mental health misalkan gitu. Lu lihat aja tuh paslon-paslon mana yang punya masalah sama itu, lu hindari aja, nggak usah milih dia. Paling nggak kan udah dari 3 misalkan, lu jadi ya udah paling nggak 2 pilihan gitu kan. Iya. Lama-lama nanti jadi 1 pilihan gitu. Ketika lu makin kritis dan lu makin deep dive lagi sama orang-orang yang bakal lu pilih, paling nggak itu dulu caranya. Lu nggak usah kemakan sama gimmick-gimmicknya, baliho-baliho. Menurut gue baliho tuh nggak guna sih sejujurnya sih. Ya, itu- Ngotor-ngotorin doang sih sebenarnya sih. itu ya balik lagi ya, itu kan ke Soalnya udah di digital, Re. apa? Sebenarnya kayak lu pakai Facebook Ads, YouTube Ads, lu sebelum nonton Noah yang ada liriknya gitu kan, masuk gitu kan. Nah, pertanyaan satu sebenarnya, apakah mereka paham? Nah, itu kan. Berarti tim marketingnya pun harusnya paham sih. Atau mau hire kita? Enggak ya? Tapi ya itu ya intinya teman-teman ya. Kalau bisa sih, kalau dari gue Max ya. Kalau dari gue sih, kalau bisa kalian sebisa mungkin hindari golput lah. Karena apa? Kalau ruginya tuh di kalian sendiri ntar. Karena bener-bener, kalau gue sih bener-bener apa ya? Yang kenapa jangan sampai golput tuh karena itu tadi, data diri tuh bisa dimanipulasi dan juga Bisa dipakai. hak suara kalian bisa dipakai akhirnya. Atau mungkin jelek-jeleknya disalahgunakan, itu yang bahaya sih. Dan Ingat loh, ini bahasanya hak milih loh, bukan kewajiban milih loh. iya, hak Ini pilih, loh. hak pilih. Ini sesuatu yang bisa lu pakai karena dikasih anjir. Iya, anggap aja privilege dah. Iya, privilege. Jadi kalau bisa bener-bener apa ya, gunakan dengan sebaik mungkin gitulah. Dan utamanya sih kalau gue sih lebih ke di industri kedepannya ini sih, mau entah itu industri kreatif atau mungkin industri apapun itu nanti kedepannya tuh pasti Ngaruh banget. Ekonomi apalagi ya? Iya, ekonomi apalagi. Mau itu nanti dia bakalan naik ataupun turun, itu nggak ada yang tahu. Gue sendiri pun juga nggak tahu gue siapa aja. Iya kan, lu bisa lihat dari misalkan nih paslon 04 misalkan gitu. Ya daripada gue ntar dibilang ya kan. Biasanya 04 gitu. Dia mau ada usung pokoknya kalau saya naik warnet gratis gitu. Ya udah kalau lu suka ke warnet pilih aja dia ya kan. Iya. Lu bisa milih dari kayak gitu, lihat program kerjanya apa, yang diusung apa, historisnya gimana. Sama kayak milih pacar sebenarnya nih. Nih ya, lu bayangin aja ini analogi bodoh lagi. Lu bayangin lu punya 3 cewek. Lu deketin nih, Re. Ada 3 cewek lu deketin ya kan. Yang satu nih yang satu tuh ngomongnya manis banget misalkan gitu kan. Terus yang satu lagi dia orangnya tegas banget ya kan, ditakuti ya kan. Kata teman-temannya toksik, tapi kayak kalau lu deket kok dia enggak, kok dia lucu gitu kan. Iya. Nah, yang terakhir nih dia orangnya sangat ramah gitu. Orang-orang tuh feedbacknya baik gitu kan. Cuman kok lu karena terlalu banyak hal baik lu jadi takut gitu karena kayak orang-orang di sekitarnya sebenarnya orang-orang jahat gitu misalkan. Udah lu nilai tuh. Lu lihat historisnya kan. Lu lihat yang udah pernah dia kasih ke lu, dijanjiin ya kan. Nanti lu
milih itu sebenarnya lu pacarin coy. Iya. Nah, lu tembak kan, tas ya kan. Iya. Misalnya kepilih berarti naik kan ya kan, mau nggak mau kan. Kalau nggak kepilih, ya Kalau nggak udah. kepilih, ya udah. Misalkan dari 3 cewek tadi, lu tembak yang nomor 3, yang jadi pacar lu malah yang nomor 1. Nomor 1. Ya udah gitu kan. gitu. Lu tinggal kayak, oh berarti gue udah tahu nih kemarin tuh cewek yang nomor 1 nih kan orangnya gini gitu kan. Berarti paling enggak gue harus gini gitu. Iya. Sama kayak pemilu persis anjir. Kayak milih presiden. Lu Analoginya emang mirip-mirip sih. mirip-mirip sama kayak pilih cewek. Jadi sebenarnya nggak sesusah itu. Lu juga milih cewek buat dibungkus juga semudah itu. Masa lu milih dong susah ya kan? Bisa lah. Gue yakin bisa lah. Bisa. Gue yakin bisa. Nggak akan struggle kalau lu. Bisa kok. Intinya lu lebih kritis aja. Lu lebih aware aja sama hal. Lebih aware sih ya kalau bisa kalau bisa jangan terlalu skeptis dulu lah teman-teman ya kan. Jangan terlalu menghindar dulu lah. Politik tuh sebenarnya bukanlah hal yang harus ditakuti dan hal yang harus dihindari juga sebenarnya. Ya gue kesel banget sih sama orang yang kayak, gue udah fuck politik lah, politik lah, gue nggak ngurus gitu. Hati-hati kalau ngomong ya kan. Kecuali lo hidup di luar Indonesia gitu ya kan, itu mungkin kan kebijakan tiap-tiap negara kan beda. Nah itu mungkin baru lo bisa ngomong kayak gitu. Cuman kan kita ya udah kita di sini ikuti alur mainnya dulu aja lah teman-teman. Perkara antar ke depannya mau gimana itu ya udah bisa dibicarakan lah. Yang penting kan kalau balik ke diri sendiri lagi, apalagi hak pilih tadi ya, utamakan dengan baik lah. Pesan gue sih itu aja ya, karena kalau kalian golput ya itu tadi sayang aja ruginya banyak banget, dan ruginya ya terutama di diri kalian sendiri juga gengs. Jadi gitu ya. Kalau dari lu ada nggak Max closing statement Max, atau udah cukup? Gue paling akan mengajak orang-orang untuk datang ke TPU masing-masing dan diurusin kalau bisa ya. Takutnya disalahgunain data kalian kayak Rere tadi, karena gue sangat menghindari yang namanya penyalahgunaan data. Gue orang digital juga ya. Jadi udah aware lah masalah kayak gitu-gitu. Tapi yang jelas lo kalau bisa urusin aja. Mau pada akhirnya lo milih 01, 02, 03, nggak apa-apa. Itu preferensi kalian, cari tahu aja. Baca-baca aja. Lihat historisnya, lihat program kerjanya, lihat ke depannya gimana. Dan gue doakan semoga siapapun nanti yang terpilih ya di pemilu 2024 ini akan jadi yang terbaik pilihannya buat negara kita. Semoga. Gitu sih. Paling itu aja Rere ya. Ya paling itu aja gengs ya. Sampai berjumpa di tanggal 14 Februari lah teman-teman semua ya. Sampai ketemu di TPU guys. Sampai ketemu di TPU kalian masing-masing. Gunakan hak pilih kalian dengan baik. Dan semoga kalian bisa memilih pilihan kalian dengan benar gitu. Jangan diterima lah amplop-amplop lah ya. Oke, kalau gitu gue Maximilian. Gue Rere Hasan. Saya Ingat. Bye.